Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Ibnu Khaldun Jakarta. Saat ini saya sedang berada di Kecamatan Sunterjaya untuk mewawancarai warga sekitar terkait isu politik menjelang Pilpres di Indonesia tahun 2024. Malam Kak, saya mau ngajuin beberapa pertanyaan ke Kakak tentang isu politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024. Boleh Kak. Pertanyaan pertama nih Kak, Kakak udah tahu kan ya di tahun 2024 nanti kita akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah tidak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi. Udah tahu sih Kak, karena Presiden Jokowi kita kan udah 2 periode ya, jadi dia nggak bisa melanjutkan untuk yang ketiga periode. Yang kedua nih Kak, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Kakak program apa sih yang perlu dilanjutkan? Mungkin di bidang infrastrukturnya, terus bantuan kepada masyarakat ke bawah, kalau menengah mungkin, terus mungkin penanggulangan banjirnya ya. Suka itu aja. Kakak itu ya. Terus nih Kak, yang selanjutnya ya, pemerintahan tidak ada yang 100% sempurna, pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintah berikutnya, apa sih yang perlu ditambah atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi kemarin? Kurang tahu ya Kak, kayaknya no comment deh tentang itu. Oke, kalau udah gitu. Pertanyaan selanjutnya, menurut Kakak mana yang lebih penting? Sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang tampak gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Bisa dijelasin Kak sekalian soal alasannya? Sebenarnya lebih baik keseluruhan ya Kak, lebih baik keseluruhan, cuman yang lebih baik lagi yang lebih merakyat, Merakyat, lebih merakyat aja. merakyat itu yang utama. Iya, karena biarin kelihatan peduli sama masyarakatnya gitu. Oke, Kak. Nih pertanyaan selanjutnya ya, bagaimana sih kriteria presiden yang Kakak harapkan? Yang bertanggung jawab, jujur, dan gak ingkar janji sih, sama janji-janji pas kampanye. Selanjutnya lagi nih Kak, ada nggak nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai dengan harapan Kakak? Kalau ada boleh disebutkan Kak. Mungkin Pak Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo ya. Pranowo, iya. Kenapa tuh Kak? Ya, aku ngeliatnya dia sosok yang sangat-sangat merakyat sekali sih. Sangat merakyat sekali. Oke nih Kak, selanjutnya menurut Kakak Indonesia lebih baik dipimpin oleh partai apa? Ada partai Gerindra, PDIP, PKS. Aku kurang tahu sebenarnya untuk partai-partai ya Kak, nggak mengikuti banget gitu. Cuman yang aku tahu mungkin partai PDIP kali ya. PDIP. Iya. Yang pertanyaan terakhir nih, apa harapan Kakak terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Mengerjakan tugas presiden yang sebelumnya yang belum terlaksanakan mungkin ya Kak, atau yang terhambat gitu. Melanjutkan. Melanjutkan. Ada lagi ya Kak? Kayaknya lagi sih. Udah gitu Ya, ya. itu aja Kak. Ya udah nih kalau kayak gitu. Makasih ya atas waktunya. Sehat-sehat Kak. Iya. Mas, udah tahu apakah udah tahu pada tahun 2024 nanti kita kan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi sudah nggak bisa mencalonkan sebagai presiden lagi. Iya, saya udah tahu kok. Ya namanya udah periode ya, dari dulu juga udah nggak bisa Mbak. Udah karena udah 2 periode. Iya, ya, Mas. kan batas maksimalnya kan kalau Sampai 2 presiden periode. 2 periode doang. Betul juga sih Mas. Selanjutnya nih Mas, melihat pemerintahan Pak Jokowi, menurut Mas, program apa sih yang perlu dilanjutkan di pemerintahan Pak Jokowi yang sekarang ini? Ya kalau saya lihat program seperti jaminan kesehatan Mbak ya, seperti kayak BPJS Kartu dan Indonesia Sehat ya Mas. KJP lah ya yang harus
lanjutkan lah, membantu rakyat kecil lah, itulah sebenarnya. Sama seperti kayak rumah sakit Mbak, yang bisa membantu lah buat orang-orang miskin buat berobat gitu Mbak. Nah, selanjutnya nih Mas, pemerintahan kan nggak ada yang 100% sempurna ya. Benar. Pasti ada aja kekurangannya. Sebagai pembelajaran pemerintahan Jokowi berikutnya, apa sih yang perlu ditambahkan atau yang belum ada di pemerintahan Pak Jokowi ini menurut Masnya? Sebenarnya yang harus ditambahkan ya seperti kayak lowongan kerja sih Mbak ya. Ini kan kita lihat banyak yang orang-orang nganggur gitu ya. Kalau mau ditambahkan sih ya salah satu pokoknya itu para pencari uang buat keluarga lah ya, kurang lebihnya. Oke deh Mas, nih yang selanjutnya nih Mas, menurut Masnya mana yang lebih penting, sosok presiden yang tampak merakyat, sosok presiden yang gagah, atau sosok presiden yang cerdas? Bisa dijelasin nggak Mas? Yang pertama sih yang perlu pokok dasar pemimpin, yang pertama cerdas lah Mbak ya. Yang Cerdas, kedua ya. tanggung jawab dan jujur sih Mbak. Udah itu aja sih menurut saya. Kalau menurut Masnya gitu ya? Iya. Nih selanjutnya lagi nih Mas, bagaimana sih kriteria seorang presiden yang Masnya harapin? Yang kriteria harapin itu ya seperti kayak dia itu merakyat lah Mbak ya, orangnya. Iya. Rakyat tuh nomor satu Mas. Nomor satu ya, dan kedua itu ya harus saling menerima pendapat bawahan lah ya, apa yang disampaikan juga harus didengar, apa yang dibicarakan juga harus dicari apa sih namanya kayak musyawarah lah Mbak ya dengan anggota DPR dan rakyat lah gitu. Oke. Yang selanjutnya nih Mas, ada apa enggak sih nama atau sosok tokoh yang memiliki kriteria sesuai sama yang Masnya sebutin tadi? Ya, Sebutin kalau ada. menurut saya sih ya namanya seorang Jakarta ya, saya melihat sendiri ya Pak Anies itu sosok pemimpin yang baik dan bagus Mbak, menurut saya sih Pak Anies. Pak Anies ya Mas. Iya. Bagus Mas. Nah yang selanjutnya nih, menurut Masnya lebih baik dipimpin oleh partai apa? Kalau menurut saya lebih cenderung hati saya ke PKS Mbak ya, bukan ke yang lain. Kenapa tuh Mas? PKS? Ya PKS itu kebanyakan orang-orang yang pertama tuh berilmu dan beragama sih Mbak, menurut saya sih. Udah sih itu aja. Yang terakhir nih Mas, apa harapan Mas terhadap pemerintahan berikutnya di 2024? Harapannya tuh harus selalu bisa mendengarkan rakyat kecil lah Mbak ya, Mendengarkan dengan rakyat kecil. keluhan yang apa yang terjadi di sekitar masyarakat kita, dan harapan saya sih bisa membangun kayak Indonesia lebih baik lagi. ya kayak seperti sekolah gitu Mbak, lebih KJP-nya lebih ditingkatkan lah ya, harapannya buat anak-anak ke Lebih depan. tepat sasaran. Iya. Maksud Masnya. Oke. Ya udah, makasih ya Mas Iya atas Mbak, waktunya. sama-sama. Malu Vera, aku mau ngajak beberapa pertanyaan ke Vera. Yang pertama itu, Vera udah tahu belum kalau 2024 nanti akan ada pemilihan presiden dan Pak Jokowi udah nggak bisa lagi mencalonkan diri sebagai pasangan presiden lagi Mbak. Udah tahu yang Mbak. Ya karena Mas tadi udah, ya karena kan aku harus jawab sendiri.
Dari wawancara dengan ketiga narasumber tersebut, kesimpulannya menurut saya adalah masyarakat sudah tahu bahwa Pak Jokowi tidak bisa lagi mencalonkan diri sebagai presiden karena beliau sudah memimpin Indonesia selama 2 periode. Kemudian masing-masing narasumber memiliki calon presiden yang berbeda-beda. Selanjutnya, kebanyakan narasumber menginginkan sosok presiden yang merakyat, jujur, dan juga cerdas. Sekian dari saya, terima kasih.